Bunda, aku itu udah sembuh setahun, tapi tiba-tiba kambuh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kambuh ini karena apa? Jadi biasanya ada penyebabnya ya. Entah dari makanan, dari kecapean, dari pikiran, atau dari yang lain-lain. Kemudian ini ada teman kita yang lagi sulit tidur. Sulit tidur ini sebenarnya gampang-gampang susah mengatasinya. Di sini aku bakal sharing. Kemudian, Bunda, emang kita masih harus menghindari makanan bersantan? Ya, karena bulan puasa itu pengen banget yang santan, pengen kolak ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku kembali hadir menyapa kalian, menyemangati kalian. Semoga dengan hadirnya aku bisa membangkitkan semangat kalian untuk terus berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Dan semoga teman-teman semua lekas sembuh, pulih kembali, dan bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi aku habis live ya, meskipun yang hadir cuma sedikit, nggak apa-apa, it's okay. Tapi banyak yang udah sembuh juga ya. Buat kalian yang masih berjuang, terus ikhtiar, jangan ngeluh-ngeluh, karena ngeluh itu akan menimbulkan banyak sekali sensasi. Dan tadi ada teman kita ya yang udah 3 tahun berjuang juga, masih ada sensasi, tapi sudah berdamai dengan sensasi itu, jadi sudah kayak biasa aja ya. Karena sensasi asam lambung itu bisa datang kapan aja, tergantung dari pola hidup kita, dari pola makan kita, dari pola pikir kita juga harus selalu terjaga. Jadi menurut aku ya, selalu aku informasiin ke kalian, asam lambung ini bisa ya mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih disiplin, terutama dari makanannya, dari pikirannya, dari pola hidupnya, kita juga nggak kecapean. Dan hari ini itu aku udah upload video, ternyata asam lambung itu bisa kambuh gara-gara kecapean. Dan ini banyak sekali terjadi ya, sama aku juga, sama teman-teman yang lain. Dan teman-teman, kalian ngerasa nggak sih, sebelum kena asam lambung dan setelah kena asam lambung, meskipun udah sembuh, kalau udah capek sedikit itu pasti kayak nggak enak gitu loh. Kita tuh kalau aktivitas banyak, pasti cepat banget capek. Ya, emang sih wajar ya, capek itu bisa dialami oleh siapa aja, baik itu yang punya riwayat asam lambung, GERD, anxiety, ataupun yang nggak memiliki riwayat asam lambung. Tapi menurut aku itu perbedaannya jauh banget sebelum kena lambung dan setelah kena lambung. Kalau udah kena lambung itu gampang banget capeknya, kita tuh nggak boleh mengangkat berat, nggak boleh terlalu banyak pikiran, nggak boleh telat makan. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya, meskipun udah sembuh, kita harus tetap menjaga ini ya, 3P-nya. Pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan jangan lupa selalu rutin untuk olahraga. Olahraga itu bisa membuat badan kita untuk lebih sehat dan lebih fresh, melancarkan juga peredaran darah kita. Makanya banyak sekali teman-teman yang ngeluh, Bunda, aku tuh udah enakan tapi kok masih sering kebas. Aku tuh suka lemas, Bun, meskipun gak bulan puasa. Aku lagi gak puasa, Bun, tapi kok lemas. Lemas ini bisa karena kita kekurangan cairan, kekurangan mineral, kekurangan vitamin, kurang istirahat, kurang asupan, jarang olahraga, kekurangan sel darah merah, misalnya sel darah putih. Kemudian selain itu juga HB-nya rendah, tensinya rendah, kolesterolnya tinggi, dan sebagainya. Itu bisa, jadi kita itu harus selalu ngecek ya, kira-kira ini sensasinya hanya dari asam lambung kah, atau mungkin dari yang lain-lain. Nah, dan banyak sekali yang mengalami kebas. Bunda, hasil lab aku itu semuanya normal, tapi kok aku itu suka kebas, Bun. Ini biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Makanya aku selalu menyarankan, ayo olahraga. Olahraga itu nggak harus lari, olahraga itu nggak harus berat, bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan kayak jalan beberapa langkah, berjemur di matahari pagi, melakukan stretching, treadmill, lakukan gerakan-gerakan semampu kita. Itu untuk membantu kita melancarkan peredaran darah kita dan badan kita selalu fresh ya. Kalau kita tuh rajin olahraga, keluar keringat kita, itu nanti membuat kita lebih sehat, dan kita tuh konsumsi air putihnya lebih banyak, makannya lebih lahap, dan tidurnya itu bakal nyenyak. Coba deh kalian bikin jadwal. Misalnya hari ini aku harus olahraga nih sebelum kerja. Apalagi di bulan Ramadan itu aku selalu olahraganya di pagi hari. Karena kalau sore itu namanya ngabuburit, pasti kita bakal lemas karena udah berpuasa seharian. Jadi aku tuh lebih senang olahraganya di pagi hari. Baik itu lagi kerja ataupun lagi di rumah, atau misal lagi libur kerja.
Jadi aku harapkan kalian juga bisa ngelakuin ini di rumah ya. Nah, selanjutnya ini aku bakal bahas pertanyaan atas nama Kak Andit. Andit, udah enakan setahun kambuh lagi bun, harus jaga pola makan lagi. Itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi asam lambung ini meskipun udah sembuh bertahun-tahun ya, kemarin ada yang udah sembuh 6 tahun loh. Dia kambuh gara-gara apa? Dia makan seblak, dia makan ayam geprek cabai hijau, ya kambuh karena apa? Jadi bedakan kalian belum kena lambung dan udah kena lambung. Jadi menurut aku ya, kalau udah kena lambung itu kita gampang loh kambuhnya. Kalau kita itu makan berlebihan bakalan kambuh. Apalagi kan ayam geprek itu kan menurut aku ya luar biasa banget udah pakai minyak. Kalau pakai sambal berlebihan, apalagi cabai hijau, itu cabai semua loh, cabai hijau. Namanya cabai hijau ya pasti bakalan kambuh. Apalagi kalau minumnya ditambah minum soda, kopi, itu cepat banget memicu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini ada teman kita yang nanya. Nah, ini karena dari pola makan bisa, dari pola pikir bisa. Kalau yang makan cabai hijau kemarin, teman kita yang udah sembuh 6 tahun itu kena sambal, dia kambuh. Jadi saat ini aku saranin makan bubur setiap hari, makan tepung garut ya. Tepung garutnya kayak gini, jadi yang udah sembuh 6 tahun teman kita ini, dia kegores lagi. Jadi luka yang udah lama itu kena kayak kegores lagi, jadi itu bakalan perih lagi, bakalan nyeri lagi. Jadi saran aku makan yang lembut-lembut, tetap dikunyah halus. Kemudian atur jadwal makannya 2 jam sekali, sama rutinin konsumsi ini 30 menit sebelum makan. Ada yang minta, Bunda tolong buatin lagi dong cara seduh tepung garut kayak gimana. Udah deh videonya, masih baru banget. Makanya aku belum buatin lagi ya. Kecuali udah lama, udah nggak nemu nih Bun, karena udah lama banget videonya. Nanti aku bakal buatin lagi. Tapi ini videonya masih baru banget, makanya kalian boleh cek ya. Itu menu sehat aku buat, ada tepung garut. Jadi buat Kak Andit, kalau lagi kambuh saat ini terapkan lagi pola makannya 3P-nya. Kemudian seratnya yang cukup, hindari es, gorengan, cabai yang tepung-tepungan. Kalau masih kambuh hindari susu dulu ya. Susu beruang apapun itu hindari dulu. Susu SR juga kalau bisa jangan dulu. Kalau masih sering perih, begas, sendawa, kembung hindari dulu ya. Semoga lekas sembuh Kak Andit ya, jaga kesehatannya. Kemudian atas nama Kak Alifoza, sore Bun sedang merasakan tenggorokan ganjal, perut atas terasa penuh. Tenggorokan mengganjal ini udah sering aku bahas ya, itu karena produksi asam lambung kita lagi naik. Apalagi kalau ulu hati kita udah terasa penuh. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Sering kumur-kumur air garam. Kalau lagi puasa, setelah buka puasa kan kita biasanya gosok gigi ya. Aku itu gosok giginya kalau bulan puasa setelah sahur dan pada saat buka. Nah, jadi kalau misalnya kita udah buka puasa, gosok gigi, sebelumnya itu kumur-kumur dulu air garam. Karena apa? Kan kita habis puasa itu kayak kering di sini, tenggorokannya kering. Kemudian banyak lendir-lendir, banyak sesuatu ya yang mengganjal di tenggorokan. Jadi kumur-kumur dulu air garamnya, kemudian dibuang ya sekitar 30 detik ya, dikumur, keluarin lagi, kumur lagi. Aku tuh biasanya sekitar 15-20 menit baru selesai kumur-kumur. Kemudian setelah itu lanjut gosok gigi. Ya, habis gosok gigi, kumur-kumur Listerine. Aku pakai Listerine loh selama bulan Ramadan maupun hari-hari. Aku selalu beli Listerine, boleh kalian beli yang lain. Yang penting kumur-kumur ya, agar nggak ada lendir-lendir, nggak ada yang mengganjal-mengganjal. Kemudian hindari makanan gorengan, minyak, santan, dihindari dulu ya. Kemudian yang SS juga dihindari. Sama kalau terasa penuh di ulu hati, itu karena kita produksi asam lambungnya naik, terlalu kecapean dan suka mengangkat beban-beban yang berat atau terlalu kelamaan jalan atau lari. Jadi kita tuh juga nggak boleh terlalu lama jalan, apalagi lari, itu nanti bakalan naik. Ulu hati itu bakalan keangkat gitu loh. Jadi cara mengatasinya gimana? Dikompres pakai air hangat, suam-suam kuku sebelum makan dan minum atau dalam keadaan perut kosong. Agar yang tadinya kayak ada ngap-ngapan, penuh atau mengganjal itu nanti lama-lama bakalan berkurang, lama-lama akan hilang. Jadi biasanya ulu hati kita kalau keangkat itu atau kalau kayak naik gitu ya, itu nanti bakalan bikin ngap, nafsu makan kita juga nggak enak. Malas banget makan ya, bawaannya penuh terus Bun, bawaannya begah. Jadi dikompres aja, kemudian konsumsi air hangat atau dibantu konsumsi jahe.
Jahe yang suam-suam kuku tapi konsumsinya setelah makan itu bisa membantu ya, meringankan gejala yang ngap-ngapan, produksi asam lambungnya lagi naik, atau ulu hatinya yang lagi kambuh. Kayak gitu ya Kak Alifoza, semoga lekas pulih, sehat kembali seperti sedia kala. Kemudian Abian Arianda, Bunda aku itu nggak bisa tidur, nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Nah ini biasanya karena terlalu banyak pikiran, terlalu capek. Biasanya kita kalau capek juga itu banyak pikiran numpuk, kita gelisah nggak bisa tidur. Jadi caranya sebenarnya ini gampang. Lakukan olahraga rutin ya. Olahraga rutin di pagi hari. Biasanya kalau habis olahraga ya, aku itu bawaannya ngantuk, haus, lapar, dan badan aku tuh kayak remuk gitu, bawaannya pengen tidur. Kemudian sebelum tidur lakukan yoga, kualitas tidur ada di video aku, ada di video online Indonesia. Jadi lakukan itu agar tidurnya itu pules. Kemudian pada saat tidur balurin badannya dengan menggunakan aromaterapi atau kutus-kutus, sama mandinya pakai air hangat yang suam-suam kuku. Jadi masak air dulu nih ya, tetesin minyak kayu putih, dihirup aja uapnya itu agar plong ya, tenggorokan kita plong, dada kita enakan. Hirup itu enakan ya, di tenggorokan kita enakan. Habis mandi balurin badannya aromaterapi, pakai bajunya yang longgar-longgar, jangan yang terlalu ketat. Kemudian lakukan relaksasi atau yoga. Relaksasi atau yoga itu bagus ya, bisa membuat kita lebih nyenyak tidur. Kemudian tidurnya miring ke kiri aja, bantalnya ditinggiin. Kalau mau pakai kipas angin jangan dikasih kena badan ya, pantulin aja ke tembok, pantulan dari tembok yang mengenai badan kita. Kalau kena AC, anginnya juga jangan terapin ke badan kalian, jadi dikasih naik turun aja. Aku biasanya tenangin ke atas sih, jadi nggak mengenai langsung ke badan kita, agar kita tuh nggak gampang masuk angin. Kemudian saran aku juga rutin konsumsi air tajin. Air tajin itu bisa menenangkan pikiran, membuat kita nyenyak tidur, dan melancarkan pencernaan, melancarkan BAB kita, terutama air tajin yang beras merah. Konsumsinya itu sebelum makan 30 menit. Itu bagus banget ya. Semoga lekas sembuh ya buat kakaknya yang sulit tidur. Kemudian ini atas nama Ahwat, saya sudah 3 tahun sabar dalam ujian asam lambung GERD kadarullah. Jadi memang penyembuhan asam lambung ini ada yang cepat, ada yang lama, tergantung dari kondisi masing-masing orang ya. Ada kategori ringan, ada kategori parah, ada kategori menengah atau sedang. Jadi kita harus tahu nih, dan kita harus sabar, nggak boleh ngeluh-ngeluh, dan terus terapkan 3P-nya ya. Kesembuhan itu pasti ada kalau kita udah ikhtiar dan udah melakukan pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Jangan suka ngeluh ya. Kemudian ini atas nama Kak Roni Anggara. Ini pertanyaan kalian tadi ada beberapa ya. Bun, apakah makanan bersantan masih belum aman dikonsumsi oleh pejuang asam lambung? Belum boleh. Apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi kita harus menghindari santan, gorengan. Kalau udah nggak ada sensasi boleh, tapi jangan santan medok. Santan itu yang bening aja. Aku saat ini juga udah makan santan. Kemarin aku pernah masak sayur lodeh, tapi santannya itu kayak santan bening gitu, karena aku itu masih takut-takut teman-teman. Tapi kalau kalian masih sering perih, masih sering nyut-nyutan Bun, masih sering begah, hindari dulu santan, karena santan itu mengandung lemak juga. Apalagi kalau santannya udah dimasak, itu lemaknya nambah beberapa kali lipat. Jadi teman-teman harus menghindari santan dulu, minyak-minyakan, goreng-gorengan. Kalau misalnya santannya dicampurin ke dalam kue, boleh nggak sih bikin kue dikasih santan? Boleh, tapi pakai santannya dikurangi, jangan berlebihan. Kalau masih belum cocok, jangan dulu ya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga yang sudah hadir di live aku. Semoga video-video aku bermanfaat ya, menyemangati kalian. Hadir di live aku ya, insya Allah nanti aku bakal live lagi setiap hari. Di sore, pagi, kalau lagi libur aku bakal live di siang atau siang atau pagi hari. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe.